Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Puntama akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 yang akan saya refleksikan dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan rencana ke depan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Ketika diskusi kelompok pada ruang kolaborasi dengan batasan waktu yang singkat menurut saya untuk membahas, menemukan, dan menentukan ide dalam tugas yang keesokan harinya harus siap dipresentasikan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dari modul-modul yang telah dipelajari dalam sebuah aksi nyata. Kita tidak hanya mempelajari, namun juga secara nyata mengaplikasikannya dalam kelas dan sekolah. Lalu, momen yang paling mencerahkan bagi saya adalah momen penguatan-penguatan dari instruktur dan fasilitator maupun ketika pendampingan oleh pengajar praktek yang mendorong saya merefleksikan diri dan mendorong saya untuk memiliki mentalitas berpikir berbagi aset dalam melakukan perubahan dengan tidak berkutat pada apa yang tidak dimiliki, namun memberdayakan sumber daya yang sudah ada. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada pembelajaran modul 1.1, seorang guru dalam pengajarannya harus dapat berperan sebagai pamong yang dapat menyesuaikan diri. Ing ngarsa suntulodo, ing matio mangunkarsa tuturi handayani, yang senantiasa mempelajari karakteristik murid yang berbeda-beda untuk dapat menuntun dan menghamba pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam pengajarannya, seorang guru menjadi jembatan yang memberikan gambaran kepada murid untuk mengenali potensinya, kemudian mewujudkan tujuan hidupnya dengan selamat dan bahagia. Hal tersebut terkait dengan modul 1.2 yang menggambarkan peran seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid dengan menerapkan nilai keberpihakan kepada murid dan nilai inovatif untuk selalu menyesuaikan kodrat zaman dengan mempertimbangkan minat dan bakat murid, serta nilai reflektif guru penggerak. Kemudian, refleksi perasaan. Pada momen tersebut, saya merasakan bagaikan guru baru yang sedang dalam perjalanan panjang melewati gurun pasir, kemudian nampak di depan bukit hijau yang di seberangnya ada desa pelangi yang menyejukkan. Saya merasa bersyukur dan beruntung dapat belajar dari pengalaman rekan-rekan sehingga membangkitkan harapan saya akan negeri yang merdeka dengan pendidikan yang membahagiakan. Refleksi yang ketiga, pembelajaran. Sebelumnya, saya berpikir bahwa peran guru terbatas di kelas. Namun ternyata, seorang guru harus dengan kesadaran diri melakukan perbaikan-perbaikan. Tidak hanya mengembangkan diri sendiri dan murid, namun juga rekan dan lingkungan ataupun komunitas praktisi pendidikan untuk mengembangkan sekolah dengan manajemen yang berorientasi pada kepentingan murid. 4. Penerapan ke depan. Pengembangan diri yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah konsisten menerapkan nilai-nilai positif dalam melakukan peran sebagai guru penggerak dengan sebaik-baiknya, yaitu antara lain 1. Berpihak pada murid.
dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mengutamakan penanaman nilai agama, budaya, dan budi pekerti. 2. Mandiri. 3. Reflektif, dengan menjadi lebih terbuka akan hal-hal yang membangun. 4. Kolaboratif, bekerja sama dengan rekan dan komunitas praktisi pendidikan. 5. Inovatif, dengan daya lentur untuk memunculkan ide baru atau memanfaatkan aset yang sudah ada. Dan dengan daya lenting, pantang menyerah, dan memotivasi diri untuk segera pulih setelah kegagalan. Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.